Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum, energinya banyak orang. Silahkan disesuaikan dulu. Kalau nggak cocok jangan dipaksain. Mungkin kali ini bacaannya bukan untuk kalian, untuk orang lain yang juga nonton video ini. Untuk yang nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Oke, temanya apa? Saya nggak pernah bikin tema ya. Jadi saya natural aja, dari semua yang nonton saya tarik energinya. Dan energi yang dominan otomatis terbaca di sini ya. Kita lihat ya, energi siapa kali ini, ceritanya apa, tentang apa. Oke. Kalau secara umum sih saya selalu melihat kondisi seseorang ya yang kalian pikirkan ya, atau permasalahan yang kalian pikirkan. Eee, itu, bisa vice versa, energinya bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Jadi silahkan kalian sesuaikan, kalau memang tidak keduanya jangan dipaksakan ya. Kita lihat ceritanya apa ya, ceritanya apa. Untuk kondisi seseorang ini nanti kita lihat untuk lebih lanjut mungkin perasaannya, niatnya ya, kemudian, harapan-harapan dia. Kemudian yang terakhir tentu saja saya selalu mengambil kartu untuk pesan semesta, itu yang paling penting ya. Jadi untuk kalian yang biasa atau yang nggak suka dengan pencerahan, afirmasi positif, saya lebih banyak itunya daripada ramalan ya yang sifatnya halu-halu atau baca yang kedepannya, enggak, saya nggak baca yang seperti itu. Oke, kita lihat ya teman-teman untuk permasalahan kalian ini apa. Silakan tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan perlahan. Oke, kita mulai ya. Rileks aja, rileks. Kemudian karena general ya, general. Jadi kalau kalian yang baru saja gabung di channel saya ini, baru saja menemukan channel saya ini, pertama-tama saya ucapkan selamat datang ya, selamat bergabung. Kalau kalian suka jangan lupa di subscribe ya. Kita lihat. Permasalahan siapa nih? Oke. Ada satu kisah yang stagnan atau kalian sedang memikirkan seseorang yang sedang mungkin kalian nunggu ya, kok nggak ada pergerakan, atau mungkin hubungan kalian stuck gitu-gitu aja ya. Salah satu sudah banyak berkorban, yang satunya diem aja itu. Kemudian beberapa di sini ya yang nonton video ini itu banyak berasumsi, memikirkan banyak hal, tapi juga nggak ada tindakan. Maksudnya nggak ada tindakan itu gini, berpersepsi berlebihan atau overthinking juga ada di sini. Kemudian ada yang dari kalian ini sedang menunggu, bisa menunggu seseorang ini, bisa kabar, bisa apapun ya. Kemudian di sini ada juga beberapa ya yang saya rasakan itu menahan sakit ya atas pengorbanannya dan berusaha sabar ya. Sabarnya dengan banyak diam. Tidak banyak bertindak. Seperti itu. Lanjut ya. Oke. Eight of Swords. Di dalam diam, ini bisa kalian atau seseorang yang kalian pikirkan. Di sini saya melihat ada energi-energi yang mengungkung ya, atau membatasi, atau yang mengikat, sehingga mungkin menyebabkan stuck ini. Ya, mungkin kalian memikirkan seseorang ya, contoh ini ya. Silakan disesuaikan sendiri. Kalian sedang memikirkan seseorang, kalian nggak bisa komunikasi, sehingga kalian overthinking. Kira-kira kenapa ya? Ada apa? Ada rintangankah dia? Ya, kenapa dia segitunya membatasi diri? Ya. Saya lihat di sini ada sesuatu yang mengikat, mengungkung dia sehingga dia stuck. Itu, ya. Sehingga kalian jadi khawatir berlebihan. Oke, lanjut ya. Ada beberapa yang saya rasakan juga, apakah aku punya salah ya? Apakah aku ngapain ya? Terakhir apa aku salah omong ya? Nah, seperti itu. Lanjut ya. Oke. Di sini orang ini sebenarnya adalah orang yang bukan orang yang nggak bertanggung jawab ya. Tapi kali ini seakan-akan kalian merasanya
kok orang ini kayak 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 nggak punya beban gitu loh. Ya, padahal biasanya nggak gini gitu. Mohon maaf ya teman-teman, saya berusaha untuk berbahasa Indonesia yang baik karena saya orang Jawa. Mungkin saya medok ya. Tapi saya berusaha untuk tidak medok ya. Nggak apa-apa wis medok-medok sedikit, mohon dimaklumi ya. Orang-orang ini ya yang kalian pikirkan itu sebenarnya orang yang cerdas dalam berpikir ya. Kemudian orang yang mungkin biasa dengan kemapanan ya, bijaksana, karismatik ya. Tapi khusus saat kartu ini ditarik ya, energi dia nggak seperti itu. Ya, mungkin sedikit low, tidak seperti biasanya ya. Mungkin biasanya ambisius, biasanya apa ya, rajin untuk cari duit ya. Saat ini enggak. Agak ada yang namanya ya eh, ke lemes-lemesan, lemes-lemesan. Jadi kayak energinya itu mengendur ya, kendor. Ya, lanjut ya. Bisa juga ini kalian loh ya, silahkan disesuaikan karena vice versa kalau general ya. Oke, lanjut page of wands. Oke. Ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Ini ada keinginan untuk memulai komunikasi ya. Rupanya gini loh. Yang satu itu lelet ya, lelet, stuck. Gimana kalau aku yang mendahului? Mungkin ini inisiatif bisa dari kalian atau kalian yang pasif ya. Dia ini ada keinginan untuk memulai satu komunikasi, ada keoptimismen ya untuk berharap lebih seandainya saya memulai, adakah berita baik atau ada balasan atau respon yang mungkin bisa membuat hatiku lebih tenang. Nah, ada yang seperti itu ya. Ada juga yang di sini berusaha untuk menemui ya, berusaha untuk menemui. Beberapa kalau memang tidak berani untuk berkomunikasi, tidak berani menemui, di sini masih ada hal-hal yang sifatnya itu kekepoan, ada stalking atau cari informasi ya. Itu ada. Oke, lanjut. Ceritanya gitu ya. Silakan kalian sesuaikan. Kalau nggak resonate gimana? Ya nggak apa-apa kalau kalian tetap membutuhkan pesan semesta. Di akhir nanti ada ya. Di sini ada merasa kehilangan. Oke, ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Kehilangan apa? Di sini saya belum jelas. Coba saya lihat. Kehilangan semangat untuk bekerja, kan? Kehilangan semangat untuk mewujudkan untuk rutinitas di sini saya lihat. Kemudian mungkin kalian biasanya rutin, di sini nggak lagi ya, karena ada kemalasan, kayak energi-energi. Kalau kartu tarot bicara energi ya teman-teman. Untuk secara nyata itu saya kira kalau ada yang bisa memastikan dari bacaan kartu atau ramalan, saya nggak mau membuat penonton saya halu. Jadi saya bilang dulu ya, ini bacaan tarot itu membaca energi. Kayak baju ada energinya ya. Organ tubuh ini ada energinya, benda-benda mati ya, angin, air, itu semua energi alam semesta ya. Jadi tolong pemikiran atau pemahamannya harus bijak ya. Jangan dikira kalau kartu tarot itu pasti terjadi. Ini bukan ramalan, juga bukan tebak-tebakan, juga bukan hal yang pasti karena yang pasti hanya Tuhan. Saya hanya mengingatkan ya. Oke, lanjut. Di sini. Oke. Sebentar. Kenapa dia di sini sedang sedih? Dia ada keinginan, ya, keinginan untuk, bukan gak ingin ketemu ya. Jadi keinginan untuk ketemu, keinginan untuk komunikasi atau terkoneksi dengan kalian itu besar, ya. Tapi saya rasa di sini banyak yang masalah pekerjaan, walaupun dia tidak passion ya. Maksudnya ada tuntutan pekerjaan, ada orang gini, workaholic yang seneng sama kerjaannya ya. Kalau kali ini walaupun dia biasanya suka sama pekerjaannya, kali ini dia lagi nggak mood ya, nggak mood sama kerjaannya, sehingga dia selain males-malesan kerja ya, padahal dia juga ingin ketemu. Jadi nggak bisa dipaksakan bahwa orang ini harus inget atau harus mau komunikasi karena energinya memang low banget
ya. Kemudian di sini ada High Priestess, ya, High Priestess. Di sini memang orang ini membuat kalian itu kepikiran, overthinking. Karena apa? Karena di sini membuat kalian itu berpikiran, kenapa dia begitu? Apakah dia menyimpan rahasia? Dia kok misterius sih? Kok aneh-aneh sih? Ini nggak biasanya. Nah, itu. Saya kira kalau memang kalian punya intuisi ya yang kuat, kalian sebenarnya sudah tahu dia itu kenapa-kenapa. Karena banyak saya lihat di sini kalian sudah sangat paham bagaimana rutinitas dia, bagaimana karakter dia, sehingga kalian sebenarnya nggak perlu untuk overthinking atau berpersepsi yang aneh-aneh. Sebenarnya kalian sudah sangat paham sama orang ini. Cuman ya namanya manusia ya. Kalau lama-lama nggak terlalu lama nggak ada kabar, nggak ada ini, nggak ada effort, kalian jadinya yang biasanya sangat paham sama dia, jadi kayak mereka-reka sendiri gitu loh ya. Mereka-reka sendiri kira-kira kenapa ya? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Tapi di sini yang lebih besar energinya adalah memang energi dia, ya, yang saya baca ya, energi dia memang sedang low dan kita nggak bisa paksakan energi seseorang harus high power terus ya, harus buat effort terus. Tapi di sini memang saya lihat memang low. Low-nya kenapa? Memang low. Jadi orang kan ya kita kan fluktuatif ya dalam kehidupan walaupun rutinitas yang nggak selalu terus on gitu ya, langsung on fire terus. Ini enggak, kali ini memang dia lagi nggak semangat, itu aja sih. Ini bisa kalian juga ya, silahkan kalian sesuaikan. Kalau nggak keduanya, jangan, berarti bacaan kali ini untuk orang lain. Kalau yang nggak cocok mungkin bisa personal reading ya, cuman akhir-akhir ini saya sibuk teman-teman, karena saya mau bikin acara untuk saya sendiri, acara saya sendiri ya. Kalian boleh gabung ya, boleh gabung. Boleh itu untuk umum, untuk umum. Nanti bisa ketemu saya, terutama yang di Kota Malang ya. Oke, lanjut. Kita lihat untuk seseorang ini. Emang kalau dia begini ini low seperti ini. Kemudian gimana dengan perasaannya ya? Apakah perasaannya juga males ya? Kan males-malesan tadi ya. Apakah jadi males ngurusin perasaan atau gimana? Perasaannya kita lihat ya. Perasaan dia. Sebentar. Oke, sebentar. Kita pastikan dulu ya. Orang yang ini yang sedang males ya, sedang males ini. Orangnya seperti apa ya? Bisa juga kalian yang menghadapi orang malas itu seperti apa. Kita lihat lebih ke karakter atau mungkin energi secara personalnya. Ya, kita lihat untuk energi secara personalnya. Siapa sih dia? Kisahnya kayak tadi ya. Semoga masih banyak yang resonate sampai dengan deck kedua ini. Oke. Dia orang lama. Bukan orang baru, artinya ya orang lama itu ya mungkin sudah lama kenal, sudah lama berhubungan, bukan yang sedang PDKT. Nah, paham ya. Pasangan ya orang lama dong, kan nggak lagi PDKT ya. Ini beberapa orang, banyak juga kenangan yang sudah kalian buat di sini bersama orang ini. Sudah lama, jadi bukan seminggu 2 minggu. Oke. Orang ini adalah orang yang memang punya karakter itu mengungkung diri ya, terkadang ya orangnya banyak takut, mudah merasa bersalah, orangnya suka khawatir berlebihan, kemudian orangnya suka negative thinking dan overthinking. Di sini 8 of Swords soalnya ya, 8 pedang. Di sini adalah orang-orang yang punya sifat seperti itu ya, walaupun sebenarnya nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada yang perlu ditakutkan, khawatirnya berlebihan. Orangnya kayak gitu. Lanjut ya. Oke. Di sini Knight of Wands ya. Orang ini sebenarnya memang suasana hatinya mudah berubah, mudah bosen
Nah, maka dari itu saat dia malas seperti ini mungkin ya nggak banyak pergerakan. Ya, kalau memang dia lagi mood, memang moody banget, pergerakannya cepet, ya, bisa sampai salto-salto. Tapi kalau memang pada saatnya enggak, ya memang enggak sama sekali. Itu sih. Orang yang kalian pikirkan atau kalian nggak gini atau enggak. Gitu. Kalau enggak jangan ya. Nanti salah pilih tontonan. Oke. Orang ini selain dia moody dan berubah-ubah, sangat mudah untuk berubah dan semuanya lagi seneng-seneng ya, lagi seneng-seneng ngobrol asik. Tiba-tiba berubah jadi tiba-tiba dia khawatir akan sesuatu gitu. Gak nyaman ya sama orang kayak gini ya. Dan di sini ada Ace of Swords. Orang ini sebenarnya punya kekuatan dan punya keberanian ya. Kadang-kadang dia itu punya ide-ide, contoh. Tiba-tiba punya ide, ayo kita naik gunung yang aneh-aneh kayak gitu. Yang inovatif ya. Itu contoh aja ya, nggak selalu naik gunung ya. Ayo kita apa gitu. Dia terkadang punya sense of itu gitu ya, punya karakter yang seperti itu untuk membuat suasana itu tidak membosankan ya. Kemudian orang ini memang selain karena orangnya mudah bosan kalau gitu-gitu aja akhirnya dia itu nggak ada sensasi, nggak ada sesuatu yang beda, itu males orangnya. Jadi harus sesuatu itu yang beda-beda gitu. Orangnya bosenan sih. Oke. Apa nih? Oke. Orangnya sebenarnya orang yang kuat ya. Apalagi laki kayaknya ini. Apalagi soalnya. Orang ini sebenarnya kuat apa? Kuat menahan perasaannya, kuat menahan kekangenannya, kuat menahan rasa sakit, penyesalan, stresnya, atau kehilangan, kerinduan. Itu kuat, mendemnya kuat. Ya. Oke. Dan orang ini memang orangnya suka nunda-nunda untuk sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Contoh, dia sudah punya niat menemui kalian, ditunda-tunda akhirnya nggak jadi. Atau mungkin melakukan hal lainnya, juga seperti itu. Ngono, ya. Ngono begono begitu. Oke. Jadi apakah orang ini yang kalian pikirkan atau ini kalian? Kalau tidak keduanya, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Seperti itu. Kita lihat untuk zodiak. Saya lihat ada semua karena sudah 2 deck ya. Tapi yang paling banyak adalah Aries, Leo, Cancer, Pisces, Scorpio, Agustinus, Sagittarius. Nah, itu yang paling banyak, yang lainnya juga ada, tapi tidak terlalu banyak. Yang paling kuat adalah Leo. Ya. Seperti itu teman. Oh, ada lagi teman-teman. Banyak juga di sini. Libra, Gemini, Aquarius. Kalau Capricorn, Virgo, Taurus ada tapi kecil energinya. Tapi ada ya. Itu hanya energi. Seperti yang saya bilang tadi, bukan sesuatu yang nyata. Dan saya hanya membacakan dari sun-nya saja. Sun itu dari tanggal lahir saja dan itu tidak akurat karena untuk zodiak itu ada macam-macam dan secara astrologi itu ada moon, rising, Venus ya, ascendant, ada house ya. Jadi kalau yang kita tahu pada umumnya zodiak kita dari tanggal lahir itu Leo ya, belum tentu Leo untuk moon, rising, Venusnya. Itu perlu kalian pahami. Ya, jadi bukan patokan. Oke, kita lihat untuk inisialnya. Inisial ini bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian pikirkan atau inisial apapun di antara kalian, ya. Banyak banget. Saya kira cukup ya. Nggak mau, kan? Oke, kemudian aduh, L-nya nyelempit. Oke, P, PY, PY. Ada yang suka PY di sini. PY. Oke. Masih kelihatan? Oke, kelihatan ya.
Q, V, U, W, R, L. Oke, ini inisialnya teman-teman, silakan kalian sesuaikan. Kalau nggak ada masalah, yang penting kartunya ya. Kalau inisial saja sama zodiak saja kurang akurat. Yang akurat itu kartunya ya, karena saya pembaca kartu, bukan pembaca zodiak, bukan pembaca inisial. Mungkin kalian yang sering nonton saya akan bosan untuk mendengarkan kata-kata saya yang di setiap video sering saya omongkan ya. Tapi mohon dimaklumi, yang nonton mungkin juga ada yang lainnya yang baru saja gabung. Mohon maaf ya. Oke, kita lanjut. Seseorang ini sebenarnya perasaannya gimana sih? Sebenarnya gimana sih? Karena yang kita lihat tadi ya, orangnya suka mendem dan kuat dia mendemnya ya. Kuat banget orangnya untuk menahan gairahnya ya, perasaannya itu kuat. Kita lihat untuk perasaan dia kepada kalian. Perasaan dia kepada kalian. Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Oke. Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Perasaan dia kepada kalian. Perasaan dia kepada kalian. Kalau saat ini sih memang perasaannya lagi jauh sih. Mungkin ya itu tadi ya, yang kita bahas tadi, orangnya lagi males-malesan. Mungkin saat kartu ini ditarik, moodnya dia lagi kurang baik. Sekali lagi orangnya moody. Lanjut ya. Oke. Tapi di sini orangnya sebenarnya pingin memberikan kabar, tapi nggak bisa. Ya, tapi nggak bisa. Ya sekali lagi orangnya nggak suka nunda ya. Kalau nunda pas bisa ditunda, akhirnya nggak bisa beneran. Ya, seperti itu. Kemudian letter, kemudian di sini bear. Sebentar. Gimana perasaan dia kepada kalian? Dia di sini itu ingin ada keinginan untuk melindungi, apa ya, bear itu kan beruang. Beruang itu selalu melindungi hal-hal yang dia sukai dan dia sayangi ya. Kalau ada yang ganggu dia akan cakar. Di sini dia ada kekhawatiran terkait dengan mungkin saat aku jarang hubungi atau mungkin saya renggang hubungannya. Ada ketakutan juga di dalam hati dia, di perasaan dia, bahwa kalian itu kenapa-kenapa. Khawatir aja tapi nggak hubungi, gimana ya? Khawatir aja. Ini suka nunda sih. Ya. Banyak di sini di antara kalian memang hubungannya itu banyak hubungan yang dirahasiakan. Banyak tapi tidak semua. Ya. Atau mungkin orangnya adalah orang yang memang misterius, suka merahasiakan, nggak suka cerita detail gitu ya, apa yang terjadi atau apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan gitu ya. Jadi ya repot juga untuk bisa tahu perasaannya. Karena di sini memang dia itu pintar menyembunyikan perasaannya. Yang dia tunjukkan itu saya banyak melihat cuman kekhawatiran berlebih dan kegelisahan itu aja. Itu yang dia tunjukkan, itu dia mungkin nggak bisa menutupi ya. Perasaannya memang mungkin beberapa kalau memang hubungan yang rahasia. Di sini dia juga merahasiakan yang namanya gairah. Di sini ada lili ya. Lili itu gairah, passion. Perasaannya masih bergairah ya, saat ini mungkin masih ada sesuatu yang mungkin ya dia memang energinya low, mungkin jadi menjauh, energinya agak menjauh. Kemudian perasaannya juga sebenarnya kangen, pengen ada kabar, cuman karena mungkin beberapa di sini ada hubungan rahasia, mungkin tidak semudah itu Verguso ya. Kalau yang tidak hubungan rahasia apa? Karena orang ini memang perasaannya itu sulit untuk mengungkapkan perasaan secara lisan atau dengan sikap ya. Saya bisa melihat di sini orangnya agak kikuk ya, kikuk orangnya, kikuk ya. Di sini beberapa male
Seperti yang saya bilang laki, ternyata juga di sini laki. Mungkin banyak yang laki. Tapi tidak semuanya. Mungkin yang nonton ini laki-laki, itu pun juga bisa. Karena energi secara general bisa vice versa. Bukan personal ya. Untuk personal reading caranya gimana? Cek deskripsi di bawah video ini. Di bawah ya. Dengan Mbak Tia, bukan dengan saya. Dengan admin ya. Nanti bacanya dengan saya langsung. Dengan video call. Seperti ini, interaksi, oke? Untuk aturan-aturannya silakan tanyakan ke Mbak Tia. Oke, kita lanjut ya. Emang orang ini punya ekspektasi apa ya terhadap kalian, terhadap hubungan bersama kalian? Adakah niat dan tujuan dia untuk mewujudkan sesuatu yang nyata? Coba kita lihat. Adakah keinginan dia untuk mewujudkan sesuatu yang nyata? Atau hanya ya begini-begini aja, nggak tentu arah ya? Apa dia punya satu harapan atau rencana-rencana? Itu yang penting ya. Oke. Kita lihat sih dianya ya kepada kalian. Oke. Oke, ada di sini. Ada ya. Banyak di sini yang sebenarnya memang ingin mewujudkan hal-hal yang lebih serius sama kalian. Artinya nggak gini-gini aja. Dia juga cukup memikirkan di sini ya. Memikirkan gimana ya kelanjutan hubungan ini. Jadi bukan berarti dia ya gampang wis kalian gampang gitu, atau mungkin gampang lihat dijalanin aja. Tapi mungkin beberapa memang mengatakan seperti itu. Tapi itu bukan berarti dia tidak memikirkannya. Saya lihat di sini dia cukup memikirkannya. Jadi nggak ada di sini yang ingin PHP-in kalian atau bikin sembarangan kalian, nggak ada. Apalagi di sini Two of Cups ya. Jadi dia respect. Dia ingin hubungan yang terus berkelanjutan, saling mencintai, saling mengasihi. Apakah akan menikahi? Akan datang? Apakah dia akan kembali? Jangan tanya yang akan, tanyakanlah pada Tuhan ya. Tanyalah petunjuknya sama Tuhan. Jangan di kartu syirik. Saya tidak membaca hal-hal yang ke depannya. Ya. Terus buat apa? Kartu tarot kan untuk itu. Jangan salah-salah ya. Kalian harus belajar paling tidak knowledge aja ya. Tarot itu untuk apa? Oke. Abandonment, walking away. Oke. Gini teman-teman. Di sini kan inginnya tetap bersama kalian, tapi di sini ada energi-energi pergi. Artinya gini, kalau memang hubungan ini tidak memungkinkan untuk keseriusan ya. Mungkin ya secara realitanya ya. Mungkin ya beberapa itu mungkin sudah punya masing-masing punya pasangan, kan memang nggak mungkin ya. Di sini memang dia tidak ada keinginan untuk menjalin yang lebih serius sih, cuman memang nggak ingin ditinggalin ya. Fokusnya tetap sama kalian tetap, tapi untuk menjalin yang lebih mungkin enggak, atau mungkin nekat gitu ya. Oh kamu harus cerai, aku cerai, kita menikah, nggak ada yang seperti itu. Jadi dia cuman kalau memang ini tidak memungkinkan. Walaupun hatiku berat, di sini hatinya berat. Meninggalkan, tapi kalau memang harus pergi, harus nggak apa-apa, tapi berat. Karena harapan dia bisa terus, gitu. Terus ya, terlepas hubungan apapun, pengennya terus. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, di sini dia mau berkorban, ya. Karena orangnya kuat nahan juga sih, the Fool. Oke, kemudian di sini ya, kalau memang selagi masih bisa, the Fool ya, selagi bisa harmonis, selagi bisa ya, nggak ada salahnya. Walaupun di sini saya tidak memikirkan resiko. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan, di sini kalaupun saya harus pergi dengan rasa sakit, apa boleh buat gitu loh ya. Oke. Di sini Ten of Wands ya. Sebenarnya hubungan ini dia merasakan sudah sangat berat. Tapi dia memaksakan diri berada di dalam hubungan ini, apalagi sih alasannya cinta lah. Ya. Merasa terbebani, merasa ini dan menahan sakit. Iya, memaksakan diri di hubungan ini karena cinta. Jadi kalau bisa dikatakan orang ini cukup juga berkorban secara jiwa mungkin ya, untuk bisa selalu bersama kalian, terus bersama kalian, walaupun tidak selalu ya, tidak selalu bersama, tapi nggak ingin berpisah itu.
Kalaupun memang berpisah, dia akan sedih setengah mati, tapi dia akan menahan. Mungkin itu adalah bagian dari konsekuensi dari menjalin hubungan bersama kalian. Itu aja sih. Oke, kita lihat pesan semestanya ya. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini, pesan semestanya apa? Oke, ntar mana kartuku? Ntar ya. Oke, lanjut. Pesan semesta, saya cukup 3 aja. 3. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Kalau yang nggak masuk gimana? Nggak apa-apa kalau ini bisa membuka wacana kalian sebagai masukan-masukan positif. It's okay. Itu malah yang lebih bagus yang seperti itu. Cocok nggak cocok itu kan ini ya. Kadang-kadang dicocok-cocokin gitu. Pesan semesta selalu baik. Selalu positif. Tapi ya tergantung sih sudut pandang masing-masing. Get to know each other. Learn to meet another needs for love. Jadi gini. Jadi kalian itu get to know each other. Kalian caranya itu suruh pengertian lah satu sama lain, pengertian. Dan dalam hubungan ini memang banyak pelajarannya ya, pelajaran kesabaran, belajar untuk menahan diri, belajar untuk memahami ya. Banyak. Karena di dalam sini itu saya melihat banyak cinta yang tulus ya. Banyak yang mau berkorban. Saya nggak melihat salah satu mau berkorban, tapi saya melihat keduanya berkorban di sini. Ya. Oke, lanjut. Lebih wujudkan perasaan itu dengan kasih ya teman-teman, sarannya. Ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. Jadi gini, kalau memang kalian ya dalam hubungan ini sulit, kalian disarankan untuk mencari bantuan. Bantuannya apa? 911 bukan ya, kepolisian bukan, atau dinas sosial bukan juga. Tapi di sini lebih kepada untuk hal-hal yang real ya. Contoh aja. Kalian nggak bisa menghubungi dia ya, atau sulit untuk berkomunikasi dengan dia, mungkin kalian bisa ada mediator gitu, contoh aja, atau apalah yang bisa membuat kalian terkoneksi atau membantu, atau mungkin kalau memang suami istri mungkin ada mungkin konsultasi ya, atau mungkin tarot ya, tapi pilih tarot reader yang baik ya, seperti itu, yang benar. Itu aja sih sarannya. Lanjut ya. Jadi sebagai masukan yang jelas, kalau pesan minta tolong satu ya, yang jelas ya, sama Tuhan Sang Pencipta yang mengatur segala sesuatunya, itu pasti harus. Kalau itu enggak, itu dilewati ya. Tapi cari pertolongan yang lainnya, saya kira sulit ya, nggak akan bisa mencapai sesuatu yang maksimal. Yakin saya. Kalau saya itu terserah kalian mau. Bagaimana kalian menyikapinya. Oke. Be in the present and dream of the future. Jadi kalian juga jangan overthinking. Dia overthinking, kalian overthinking, dia khawatir, kalian juga khawatir, nggak akan jadi. Akhirnya ruwet kayak susur ya, kayak benang ruwet. Karena di sini hiduplah di saat ini. When we dream, everything is possible. Memang di sini disarankan ya, banyak yang pesimis sama hubungan ini ya. Ini yang saya bilang tadi, kalau memang kita nggak bisa ya, suatu saat nanti kalau memang kita harus berpisah ya, aku ikhlas walaupun itu dengan rasa sakit ya. Tapi di sini when we dream, everything is possible. Kalau kita bermimpi, artinya kalau kita itu membuat satu pemikiran, apa itu namanya, kalau kita meyakini sesuatu ya, yakin sesuatu itu akan terjadi ya, entah baik entah buruk, itu bisa terjadi beneran ya. Jadi saran saya, pikirkan yang baik-baik aja ya, tapi tetap logis. Yang baik otomatis yang benar ya. Jadi benar dulu baru baik gitu. Oke. Be in the present. Jadi hiduplah di masa sekarang dan bermimpilah, atau mungkin punya ekspektasi atau harapan yang besar atas masa depan. Bukan justru khawatir akan masa depan, karena sebenarnya hal-hal yang belum terjadi itu kan kuasanya Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Maka dari itu juga jangan suudzon sama Tuhan bahwa nanti akan begini, akan begitu ya. Nanti malah terjadi ya. Seperti kita
apa ya, menuduh seseorang begini dan begitu, nantinya begini begitu. Nanti jangan bisa-bisa malah dilakukan ya, seperti kita suudzon sama Tuhan. Kalian harus meyakini bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, walaupun terkadang di kitanya merasanya atau kita memikirkan itu ini nggak bagus, ini nggak enak gitu ya. Mungkin rencana Tuhan beda ya, Tuhan lebih tahu mana yang terbaik. Mungkin dalam hal yang terbaik itu juga kita harus melalui proses, dan setiap proses itu ada rewardnya ya, nggak instan juga. Karena memang manusia itu diberikan jalan ya. Ada sih langsung diberikan sesuatu reward, tapi diberikan jalan itu prosesnya lebih indah sih. Itu sih kalau orang yang berpikiran luas ya, biasanya bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian atau permasalahan. Saya kira itu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa di-subscribe. Kalau yang personal reading silahkan hubungin Mbak Tia untuk bisa personal reading dengan saya secara interaktif ya, tanya jawab, dan saya tidak melayani untuk yang nggak interaktif kayak chatting atau voice note ya, karena ya pada prinsipnya sebenarnya tarot harus tatap muka sih, tapi sekarang ada teknologi ya, bisa video call. Itu aja. Semoga sehat semuanya, semoga bacaan kali ini berkah untuk kalian, juga berkah untuk saya. Sehat terus dan bahagia terus. Amin. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.